Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada sampai dengan saat ini. Itu karena kasih karunia Tuhan. Bersyukur kita sudah melalui semester yang pertama dengan baik. Dan kini kita akan memulai dengan semester yang kedua. Saya berharap anak-anak semua tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Walaupun kita masih belajar di rumah, tapi saya percaya bahwa anak-anak semua pasti akan semangat dan sungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mau berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk segenap berkat, untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami akan memulai semester yang kedua ini. Di hari yang pertama ini kami akan belajar. Tuhan menolong kami, baik guru yang menyampaikan materi maupun anak-anak yang belajar. Tuhan memberkati supaya kami semua semangat, bersuka cita, dan Tuhan mengaruniakan hikmat bagi kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran atau materi, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan kita boleh menyanyikannya bersama-sama di tempat kita masing-masing. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk di dalam pelajaran yang berikutnya, khususnya di buku tema yang ke-6. Ya, saya berharap kalian sudah pegang buku tema 6, di mana di buku tema 6 ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Panas dan perpindahannya. Nah, hari ini kita akan memulai dengan subtema yang pertama. Di buku tema yang ke-6, khususnya di subtema yang pertama kita belajar tentang suhu dan kalor. Suhu dan kalor. Silahkan kalian membuka pembelajaran yang pertama di halaman yang ketiga. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang sumber energi panas. Sumber energi panas. Apakah ada yang tahu tentang sumber energi panas? Atau ada yang tahu tentang mengenai sumber energi panas? Baik anak-anak, berbicara tentang energi panas, perlu kita sadari bahwa hal itu tidak terlepas dari kehidupan makhluk hidup di bumi. Kenapa? Karena setiap hari energi panas itu selalu digunakan oleh seluruh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Energi panas ini memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia. Kenapa? Karena dengan energi panas, kegiatan manusia dapat berjalan dengan lebih mudah atau lebih enak, lebih gampang. Nah, kita mau memperhatikan tentang benda-benda yang menghasilkan energi panas. Itu disebut sebagai sumber energi. Jadi benda-benda yang menghasilkan energi panas itu merupakan sumber berasalnya energi panas itu. Sumber energi panas itu terdiri atas beberapa poin. Khususnya hari ini kita mau memperhatikan dua sumber energi panas yang tiap-tiap hari itu kita lihat, tiap-tiap hari itu kita jumpai, dan tiap-tiap hari itulah energi panas kita peroleh dari kedua sumber tersebut. Yang pertama itu adalah matahari. Sumber energi panas yang pertama itu adalah matahari. Dan tentu kita tahu
matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Alasannya karena setiap hari makhluk hidup di bumi menerima panas dari sinar matahari. Ya, setiap hari kita semua menerima panas dari sinar matahari. Contohnya adalah tumbuhan memanfaatkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Jadi salah satu contoh itu adalah kita tahu makhluk hidup itu, khususnya tumbuhan itu, menggunakan sinar matahari itu untuk fotosintesis. Tapi juga manusia membutuhkan sinar matahari untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berjemur, untuk menjemur pakaian, mengeringkan sesuatu, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah sumber energi yang pertama. Tetapi yang kedua, sumber energi yang kedua itu adalah api. Pernah lihat api? Ya, setiap kita pasti pernah lihat dan tahu api. Kita tahu sumber energi panas yang kedua itu adalah api. Dari mana api itu berasal? Api itu berasal dari dua benda atau dari gesekan dua benda satu macam. Sumber energi yang kemudian menghasilkan panas sehingga dapat memercikan api. Contohnya kita bisa mengambil dua batu, kita gesek-gesekkan kedua batu ini, lama-lama semakin panas akan keluar percikan-percikan api. Nah, api ini dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan kini sumber energi panas dari api ini telah dimodifikasi sehingga kita bisa memperoleh api dari korek api, dari mana lagi? Dari kompor bisa, ataupun dari konduktor, dan juga alat-alat yang lainnya. Anak-anak, api juga adalah energi panas yang membuat benda mengalami kenaikan suhu. Dengan api juga semua energi kalor bisa mengeluarkan panasnya. Jadi api itu banyak sekali manfaatnya ya. Nah, api ini memiliki tingkat kalor yang sangat tinggi. Semakin besar panas api, maka semakin besar pula kalor yang dihasilkan. Berbicara tentang kalor, apa itu kalor? Kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ya, ini adalah dua contoh sumber energi panas, yaitu yang pertama adalah matahari dan yang kedua itu adalah api. Anak-anak, kalian bisa membaca kembali ayo membaca di halaman 3 untuk lebih memahaminya lagi ya. Kalian boleh membaca ulangnya. Nah, tugas bagi anak-anak sekalian di pagi hari ini adalah yang pertama, ayo menulis halaman yang keempat. Dan yang kedua, tugas di rumah halaman 7 sampai 8. Baik anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya dan selamat mengerjakan tugasnya. Dikerjakan dengan baik, lalu tugasnya harus dikumpulkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.